Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ilmiawan Eshud. Saya akan mempresentasikan jurnal Keanekaragaman Hayati yang berjudul Keanekaragaman Amfibi Ordo Anura di Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman, yang diteliti oleh Cornelius Siahaan, Bainah Saridewi, dan Arif Darmawan. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia, termasuk keanekaragaman amfibi. Indonesia memiliki 2 dari 3 ordo amfibi dunia, diantaranya ordo Gympiona dan Anura, menurut KAMSI tahun 2017. Ordo Gympiona dianggap langka dan sulit diketahui keberadaannya, sedangkan ordo Anura merupakan yang paling mudah ditemukan di Indonesia, mencapai sekitar 450 jenis atau 11% dari seluruh jenis Anura di dunia. Meskipun Indonesia kaya akan jenis amfibi, penelitian mengenai amfibi di Indonesia masih terbatas, berdasarkan Sarwenda et al. 2016. Nilai indeks keanekaragaman amfibi Ordo Anura di Tahura Wan Abdurrahman, tepatnya di Desa Harun, Kecamatan Padang Cermin, indeks keanekaragaman pada ketiga habitat tergolong keanekaragaman sedang. Sedangkan habitat di Blok Lindung dan Blok Pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman masih perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data keanekaragaman anggota Ordo Anura yang konstan. Hal ini yang mendorong untuk dilakukannya penelitian dan diharapkan data keanekaragaman Ordo Anura dapat digunakan sebagai upaya konservasi Anura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi keanekaragaman amfibi dari Ordo Anura di blok perlindungan dan blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman berdasarkan tipe habitat. 2. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, waktu. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2018. Pengambilan data dilaksanakan selama 30 hari, yaitu di bulan November tahun 2018. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah lampu penerangan headlamp, jam digital, tongkat kayu, kamera, binokuler, pH meter, termohigrometer, GPS tracker, alat tulis, dan tali sheet. Objek yang diteliti antara lain adalah jenis amfibi dari Ordo Anura di blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Pengamatan dilakukan 3 kali ulangan pada masing-masing habitat pada malam hari mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tipe habitat adalah areal hutan dan areal yang berdekatan dengan sungai, jarak 0 sampai 3 meter dari sungai. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan, yaitu satwa amfibi meliputi jenis, jumlah individu tiap jenis, ukuran, snout fin length (SVL), yaitu panjang tubuh dari moncong hingga kloaka, data habitat berupa tanggal dan waktu pengambilan data, nama lokasi tempat ditemukan, tipe habitat, ketinggian, dan suhu udara lokasi. Data sekunder, yaitu data penunjang, meliputi keadaan fisik lokasi penelitian, iklim, vegetasi, jenis pakan, amfibi, menggunakan studi literatur. Metode pengambilan data. Metode dilakukan dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah line transect, dan yang kedua adalah Visual Encounter Survey atau VAS. Line transect adalah jalur sempit melintang lokasi yang akan diamati. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan objek pengamatan secara cepat. Visual Encounter Survey merupakan metode yang dilakukan menggunakan plot yang dibuat untuk mengamati satwa liar. Selanjutnya, penghitungan keanekaragaman dan kekayaan jenis amfibi. Keanekaragaman jenis amfibi dihitung dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener.
eh, menurut Arista et al. Tahun 2017, di mana rumus ini adalah H aksen sama dengan min sigma PI ln PI. PI sama dengan NI dibagi N besar. H aksen adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. NI adalah jumlah individu jenis ke I. N besar adalah jumlah individu seluruh jenis. Dan PI adalah proporsi individu spesies ke I. Nilai H aksen kurang dari 1 diklasifikasikan sebagai keanekaragaman rendah. Apabila nilai H aksen kurang dari 3 di atas 1, keanekaragaman dikategorikan sedang. Dan apabila aksennya di atas 3, maka keanekaragaman tinggi. Menurut Indrianto tahun 2006. Selanjutnya kekayaan jenis. Kekayaan jenis dihitung dengan menggunakan indeks kekayaan Margalef menurut Diamartadina et al. Tahun 2018. Rumusnya DMG sama dengan S dikurang 1 dibagi ln N. DMG adalah indeks kekayaan Margalef, S adalah jumlah jenis yang teramati, dan ln adalah logaritma natural. Nilai DMG kurang dari 3,5 berarti kekayaan jenis rendah. Apabila nilai DMG di antara 35 sampai dengan 5, berarti kekayaan jenis sedang. Dan apabila DMG di atas 5, berarti kekayaan jenis tinggi. Selanjutnya penghitungan kemerataan jenis dan kesamaan komunitas. Kemerataan jenis dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan H aksen dibagi ln S, di mana E adalah indeks kemerataan jenis. Nilai E apabila kurang dari 0,50 berarti komunitas tertekan. Apabila nilainya 0,05 sampai dengan 0,75 berarti komunitas labil. Dan apabila E-nya 0,75 sampai dengan 1 berarti komunitas stabil. Selanjutnya kesamaan komunitas. Dihitung untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan komposisi jenis amfibi berdasarkan tipe-tipe habitat. Dengan menggunakan rumus IS sama dengan 2C dibagi A plus B. Di mana C adalah jumlah spesies yang sama dan terdapat pada kedua tipe habitat. A adalah jumlah spesies yang dijumpai pada plot 1. Dan B adalah jumlah spesies yang dijumpai pada plot 2. Nilai SI 1% sampai dengan 30% dikategorikan rendah. SI 31 sampai 60% dikategorikan sedang. SI 61% sampai 90% dikategorikan tinggi. Dan SI 91% sampai dengan 100% dikategorikan sangat tinggi. Nah, ini adalah gambar pertama, yaitu peta jalur transit amfibi Ordo Anura pada tipe habitat hutan. Di mana adalah yang berwarna biru berwarna hijau, mohon maaf ya, di peta itu adalah blok pemanfaatan, dan yang berwarna ungu adalah blok lindung. Di mana yang hitam yang ada titik-titik itu adalah titik Ordo Anura. Lalunya ini adalah gambar 2, peta jalur transit amfibi Ordo Anura pada tipe habitat sungai. Yang berwarna hijau itu adalah titik Ordo Anura, sedangkan titik yang berwarna merah itu adalah titik awal dan akhir pengamatan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menemukan 3 jenis amfibi, yaitu kongkang jangkrik atau Rana nicobariensis, kongkang racun atau Rana hosi, dan bangkong kolong, Bufo melanosticus, yang termasuk ke dalam famili Ranidae dan Buffonidae. Jumlah individu yang teramati sebanyak 65 individu. Sebanyak 56 individu ditemukan di hutan, dan 9 individu ditemukan di sungai. Jenis amfibi yang ditemukan di blok pelindungan dan blok pemanfaatan disajikan pada tabel 1. Sedangkan untuk penampakan jenis-jenis amfibi secara fisik ditampilkan pada gambar 3. Nah, ini adalah tabel 1 menjelaskan keanekaragaman amfibi Ordo Anura di blok pelindungan dan blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman, di mana didapat di blok pelindungan adalah jenis famili Ranidae dan Buffonidae. Jenisnya adalah Rana nicobariensis, Rana hosi, dan Bufo melanosticus. Atau
kongkang jangkrik, kongkang racun, dan bongkong kolong. Di mana kongkang jangkrik di lokasi ditemukan di hutan ada 10, di sungai tidak ditemukan. Kongkang racun ditemukan di hutan ada 4, di sungai ditemukan ada 5, dan bongkong kalong di hutan ditemukan 2, di sungai 4. Sementara di blok pemanfaatan didapat dari famili Ranidae dan Bufonidae. Dari jenis kokang jangkrik itu didapat 33 jenis di hutan, dan di sungai tidak ada. Kongkang racun didapat 3 di hutan, di sungai tidak ada. Bongkong kolong didapat di hutan 4 dan di sungai 0. Jadi jumlah totalnya adalah di 2 blok pemanfaatan didapat 2 famili, didapat 3 jenis, di lokasi hutan didapat total 56, dan di sungai didapat total 9. Dan ini adalah gambar dari jenis amfibi yang ditemukan di lokasi penelitian. Gambar pertama, huruf A itu adalah Rana nicobariensis. Di huruf B itu adalah Rana hosi, dan C Bufo melanostictus. Jumlah jenis di blok perlindungan sebanyak 3 jenis dengan total 25 individu. Sedangkan di blok pemanfaatan didapat 3 jenis dengan total 40 individu. Perbedaan jumlah individu antara kedua blok tersebut disebabkan karena perbedaan antara habitat hutan dan habitat sungai. Menurut Arista et al. Tahun 2017, perbedaan jumlah pakan mempengaruhi keberadaan jumlah jenis satwa liar. Tipe habitat hutan cenderung memiliki kelembaban tinggi dibandingkan tipe habitat sungai. Keanekaragaman jenis amfibi Ordo Anura di blok perlindungan dan blok pemanfaatan Tahurawan Abdurrahman. Kekayaan Margalef atau DMG dan indeks kemerataan E termasuk ke dalam kategori rendah, dijelaskan pada tabel 2. Hal ini disebabkan karena habitat hutan dan sungai di kedua lokasi sudah terganggu oleh aktivitas manusia yang membuka lahan hutan menjadi perkebunan. Menurut Yeni et al. Tahun 2015. Nilai tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mendapatkan indeks keanekaragaman habitat hutan 1,8 dan habitat sungai sebesar 1,3 dalam Ariza et al. Tahun 2014. Dan ini adalah tabel 2 menjelaskan indeks keanekaragaman, kekayaan jenis dan kemerataan amfibi Ordo Anura di blok perlindungan dan blok penguatan Tahura Wan Abdurrahman. Di blok perlindungan, nilai indeks H aksen 0,9, DMG 0,6, E 0,8. Di blok pemanfaatan 0,5, H aksennya, DMG 0,5, E 0,5. Tahura Wan Abdurrahman 0,6, H aksennya, DMG 0,4, E 0,6. Di mana H aksen adalah indeks keanekaragaman Shannon Winner, DMG adalah indeks kekayaan jenis, dan E adalah indeks kemerataan jenis. Jika dilihat dari penghitungan kekayaan Margalef atau DMG, bahwa hasil DMG yang rendah itu disebabkan karena aktivitas yang dilakukan masyarakat di lokasi penelitian seperti berkebun, perburuan, dan jalur kendaraan bermotor mempengaruhi jenis amfibi Ordo Anura yang dapat bertahan hidup. Penangkapan di alam umumnya tidak terkendali karena jumlah tangkapan menjadi prioritas bagi pemburu tanpa melihat ukuran standar penangkapan. Indeks kemerataan nilai E termasuk ke dalam kategori labil, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan dominasi suatu spesies yang memiliki jumlah individu lebih banyak dibandingkan individu lainnya. Rendahnya nilai E disebabkan aktivitas manusia seperti kegiatan perkebunan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan nilai IS setiap jenis amfibi Ordo Anura di blok perlindungan dan blok pemanfaatan memiliki nilai yang sama, dan semua jenis termasuk ke dalam kategori rendah, tabel 3. Jumlah spesies dalam komunitas adalah penting dari segi ekologi karena keanekaragaman spesies tampaknya bertambah bila komunitas semakin stabil. Gangguan yang parah menyebabkan penurunan yang nyata dalam keragaman. Firdaus et al. 2014. Ini adalah tabel 3 yang menjelaskan nilai indeks kesamaan komunitas IH, amfibi Ordo Anura di blok perlindungan dan blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman. Di blok perlindungan, famili Ranidae dan Bufonidae, jenisnya adalah dengan nama lokal kongkang jangkrik, SI-nya 2,0%, kongkang racun, SI 2,25, bongkong kolong
SI 2,00. Di blok pemanfaatan didapat kongkang jangkrik SI-nya 2,00, kongkang racun SI 2,25, bongkong kolong 2,0. Nah, ini adalah tabel 4, kisaran posisi umum masing-masing jenis amfibi Ordo Anura saat perjumpaan di blok perlindungan dan blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman. Untuk jenis Rana nicobarensis, posisi vertikalnya di bawah tajuk di tepi sungai, posisi horizontal di atas permukaan tanah dan di bawah tajuk. Rana hoshi eh, di bawah tajuk di pinggir sungai. Posisi horizontalnya di atas lumpur dan permukaan tanah. Bufo melanostictus, posisi vertikalnya di bawah tajuk, posisi horizontalnya di atas batu dan permukaan tanah. Perbedaan lokasi penjumpaan pada tabel 4 menandakan preferensi atau kesukaan dan juga kemampuan toleransi yang tinggi. Kemampuan ini biasanya ditandai dengan adanya penyesuaian pada fungsi tubuh atau morfologi. Kriteria penjumpaan amfibi sejalan dengan pernyataan Adia Ramanti dan Sukia tahun 2016 bahwa Bufo melanostictus dapat dijumpai di lantai hutan yang terbuka. Kodok ini merupakan spesies yang paling tahan dengan kondisi habitat yang terganggu. Rana nicobariensis menyukai habitat yang sudah terganggu, permukiman dengan air mengalir lambat dan tergenang, sedangkan Rana hoshi menyukai habitat sungai. Rana hoshi biasanya selalu berhubungan dengan sungai dalam Iskandar 1998 dan tinggal di sungai yang jernih dan sungai besar dalam Adia Ramanti dan Sukia 2016. Nilai kisaran ukuran tubuh atau ISVL amfibi Ordo Anura di blok pelindungan dan blok pemanfaatan disajikan pada tabel 7. Ukuran pada tiap jenis tampak beragam. Ukuran tubuh yang ditemukan pada tiap tipe-tipe habitat memiliki kisaran yang cukup luas. Hal ini kemungkinan karena perbedaan tingkatan umur amfibi Ordo Anura. Tingkatan umur pada tiap tipe habitat menunjukkan bahwa lokasi pengamatan dapat menunjang adanya pembiakan dan regenerasi anura yang ada. Kisaran pada beberapa jenis amfibi memiliki pertumbuhan yang cukup besar pada fase dewasa. Nah, ini adalah tabel 7 menjelaskan kisaran ukuran tubuh SVL beberapa jenis amfibi Ordo Anura di blok pelindungan dan blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman. Untuk jenis Rana nicobariensis, kisaran ukuran tubuh 13-30 mm, rata-rata 17 mm. Rana hoshi, kisaran ukuran tubuh 20-40 mm, rata-rata 17 mm. Bufo melanoficus 55-65 ukuran tubuhnya, rata-rata 57 mm. Simpulan, hasil penelitian menemukan 25 individu amfibi Ordo Anura di blok perlindungan dan 40 individu di blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman. Secara keseluruhan ditemukan 65 individu yang terdiri dari 3 jenis amfibi dan dari 2 famili, yaitu 2 jenis dari famili Ranidae dan 1 jenis dari famili Buffonidae. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks kesamaan komunitas di blok pelindungan dan blok pemanfaatan Tahura Wan Abdurrahman termasuk ke dalam kategori rendah. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.